Influenza. Selamat datang di Bapil, bahas film. Ya, masih dengan versi Bagas Keng suara bindeng. Ini dong, sebelum gue review film, gue pengen promo boleh nggak sih? Karena gue dan teman gue alias JJ baru aja bikin akun Letterboxd. Nah, kalian bisa cari kalau ke aplikasi atau website Letterboxd, namanya G Square Dots. Nanti gue kasih deh screenshotannya, karena emang agak-agak rubit namanya. Kayak si JJ pengen kayak nyeni-nyeni gitu, tapi berhubungan sama nama gue sama dia. Greg and Gus, kan nama gue Bagas, jadi GUS aja dibacanya Bagas, terus nama dia Gregory. Ya udah Greg and Gus. G Square Dots. Di situ kami udah beberapa kali udah review beberapa film. Nah, ada yang ada di Bapil, tapi ada yang juga. Nah, yang gak ada di Bapil silakan cek ke situ. Gue review singkat. Nggak terlalu singkat juga sih, lumayan panjang sih. Tapi pakai bahasa Inggris yang pasti ya. Kalau gitu, hari ini gue pengen review salah satu yang udah ada di Letterboxd dan wah, hancur. Jurassic World Rebirth. Seperti biasa, sebelum kita review, kita bapil bersama, bahas film sama-sama. We put ourselves in a place we don't belong. Survival is a long shot. What the are those? They're helping the Mosasaur defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. Jurassic World Rebirth. Zora Bennett memimpin tim yang terdiri dari agen-agen terampil ke tempat paling berbahaya di bumi. Sebuah fasilitas penelitian pulau untuk Jurassic Park yang asli. Misi mereka adalah mengamankan materi genetik dari dinosaurus yang DNA-nya dapat memberikan manfaat yang menyelamatkan nyawa bagi umat manusia. Saat ekspedisi rahasia itu menjadi semakin beresiko, mereka membuat penemuan yang mengerikan dan mengejutkan yang telah disembunyikan dari dunia selama beberapa dekade keluar dan mengamuk dari kandangnya. Ya, gitu paling untuk trailer, sinopsis ya. Oke, gini deh, gua sama JJ ya. Gua tuh jauh-jauh hari, even dari gua reaction trailer bareng Sasha ya di Bapil, udah ngomong gitu. Ini film kayak bakal all action pack parah nih, karena isinya kan kayak Mahershala Ali, Scarlett Johansson, udah itu. Terus kalau misalnya lu lihat dari posternya, itu sebentar, sebelum sampai situ, gue pengen disclaimer kali ya, karena gue dan JJ ternyata masuk bioskopnya agak telat, jadi gue ngintip sih gitu adegan-adegan awal si Distort Rex itu yang merah-merah ya, adegan-adegan dengan penuh lighting merah itu. Jadi gue lihat menarik juga, kayaknya emang biasa gitu ya kalau Jurassic World itu di adegan pertamanya kita dikasih yang horor-horor dulu, yang saat ini dikasihnya adalah Distort Rex ya. Jadi ya gue nggak tahu gitu adegan persisnya kayak gimana untuk adegan openingnya. Tapi nggak apa-apa, karena habis itu pas gue masuk bioskop udah mulai nih, udah ketemu sama si ScarJo dan juga karakter-karakter lain, terutama si Mahershala Ali juga. Ya udah dari situ. Jadi biasa lah ya, dibuka dengan biar menjanjikan dulu kali ya. Ini film horor loh gitu. Oke. Kalau emang lu bilang ini film horor, gue nantikan horor ya, tenang aja gitu selama 2 jam kurang lebih. Ya. Ini di catatan gue, tulisannya adalah Cinem Template B aja. Berarti kan ini juga catatan kedua, berarti baru masuk menit berapa lah. Cinem Template B aja. Berarti kan nggak mainan sinematografi kan tuh film. Tapi sebentar sebelum itulah, build emotion lewat kematian. Oh, jadi dari karakternya itu ngomongin manusia dulu kali ya. Manusia itu dikasih tahu gitu loh.
terutama si Scarjo sebagai Zora Bennett sama si Mahershala Ali sini sebagai Duncan, seinget gue ya. Jadi mereka tuh kayak ada ininya dulu, ada emosionalnya dulu, emotional build ya, manusianya lah gitu loh. Gimana kabar si ini? Oh udah meninggal, bla 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 gitu. Yang menurut gue sangat lewat aja, kayak ya udah gitu loh ya. Itu sih ya itu, ngomongin sinematografi juga. Film ini sama sekali nggak mainan sinematografi yang berarti. Terus juga ini kan judulnya kan Jurassic ya, Jurassic World, dari franchise besar ya, Steven Spielberg, Jurassic Park. Tapi gue ngerasa kayak, build up dari manusia ke dinonya lama juga ya. Kayaknya emang baru masuk ke dinonya tuh kayak 20 menitan apa nggak nyampe setengah jam sih kayaknya. Ya kan setelah di Star Trek, terus ke dino yang awal yang mereka mulai ekspedisi ke pulau itu untuk mencari 3 DNA dinosaurus itu. Baru tuh ketemu sama Mosasaurus, sama Spinosaurus. Nah, gue pengen memuji. Adegan awal yang terutama bukan timnya Scarjo ya, bukan timnya Scarjo, tapi tim si keluarga agak mengganggu itu sebenarnya juga. Mereka kan encounter Mosasaurus tuh pertama kali di situ. Akhirnya di liar lah gitu loh, di laut lepas ketemu lagi sama yang namanya Mosasaurus. Walaupun katanya sebenarnya Mosasaurus di alam liar itu udah sangat jarang, katanya udah langka banget. Ketemu tuh di situ. Nah, gue berani bilang lah itu salah satu adegan yang menurut gue sangat horor, walaupun siang, tapi itu di laut. Salah satu ketakutan gue juga gitu kan di kedalaman laut. Di laut dalam lah, bukan kedalaman laut sebenarnya, soalnya itu juga lebih mainan ke ini establish shot dari atas, misalnya nunjukin betapa besarnya sebenarnya boat itu, tapi juga betapa besarnya Mosasaurus yang ada di film ini. Yang seharusnya Mosasaurus nggak segede itu guys. Mosasaurus harusnya segede buaya, gede dikit lah. Bukan lebih besar daripada paus, kagak sebenarnya. Cuma ya udahlah gitu loh. Ya tapi menurut gue itu sangat berhasil, salah satu scene dinosaurus mengerikan horor yang sangat berhasil. Gue sebagai penonton di bioskop Dolby Atmos sangat ketakutan dengan suara-suaranya, dengan apa yang terjadi dalam film. Berasa apa? Nonton Jaws, berasa nonton Jaws itu. Jadi sangat berhasil untuk bagian itu doang. Nah, sisanya berhasil nggak guys? Kalau gitu, simak terus berhasil atau enggaknya. Influenza jangan kemana-mana, tetap di Babel Bahas Film. Balik lagi di Babel Bahas Film, masih di Jurassic World Rebirth. Nah, ngomong-ngomong soal judul, Rebirth juga nggak relevan, maksudnya apa, tidak ada korelasinya. Udah, itu salah satu kekurangannya juga. Nah, kita tadi lanjut ya, udah ngomongin tentang salah satu adegan favorit gue lah dari film ini. Salah satu adegan favorit gue. Enggak sih, kayak satu-satunya deh. Yang Mosasaurus itu yang awal-awal banget sih. Diperlihatkan betapa horornya dinosaurus ini, si Mosasaurus ini menyerang satu kapal isi keluarga itu, yang sebenarnya keluarga juga mengganggu tadi gue bilang. Nah, udah nih, kita beralih lah dari situ, karena memang dari situ Spinosaurus dulu sih. Ada Spinosaurus yang sekarang kan Spinosaurus katanya setelah penelitian lebih lanjut, Spinosaurus itu dominannya di laut ya, alias di air. Jadi sekarang kita melihatnya di air. Setelah di Jurassic Park 3 sangat dominan di darat, menggantikan T-Rex yang ada gitu kan dari Jurassic Park 1. Ngomong-ngomong soal T-Rex, gue pengen marah-marah gue nih gara-gara T-Rex nih. Bukan gara-gara T-Rex sebenarnya, tapi gara-gara Gareth Edwards. Sebenarnya Gareth Edwards itu kan saudara bagus juga ya. Kita melihat nonton Rogue One tuh, gue sebagai waktu itu yang belum ngefans Star Wars juga kayak menarik sekali, bagus gitu loh secara world building, secara directing. Kalau JJ bilang Gareth Edwards ditarik ke Rebirth ini cuma gara-gara untuk world building. Yang jujur, gue juga merasakan world buildingnya sih oke ya gitu loh. Believable gitu. Karena ini, tadi gue pengen nyambung kan setelah setelah adegan Spinosaurus itu, mereka nyampe di pulau ini gitu loh, yang harus mencari 3 DNA ini. Gue lupa deh mencari DNA dinosaurus siapa aja. Yang pasti kan Mosa tuh udah dapet. Titanosaurus sama satu lagi tuh yang pterodactyl terbesar lah.
Gue lupa namanya, kayak agak-agak susah gitu namanya. Itu mengingatkan gue ke film apa coba? Kalau misalnya lu disuruh datang ke sebuah pulau, terus lu menghadapi banyak banget monster-monster aneh, ya apalagi kalau bukan King Kong 2005 atau ya Kong Skull Island 2017 gitu. Ya gue mengingatkan hal itu aja gitu loh, karena mereka juga army, mereka nggak datang sendiri, mereka bareng-bareng melawan para monster-monster ini. Iya, walaupun secara stake kayak iya udah, lu disuruh ngasih lu nyari apa? DNA dinosaurus, 3 dinosaurus buat apa? Duit. Terus duitnya buat apa? Gak dijelasin, udah abis itu kayak iya maksudnya oke, buat obat, tapi maksud gue resolusinya gak menendang gitu loh, karena ending film ini kayak credits, ekspresi pertama gue adalah kayak gitu doang. Iya, itulah, itu udah nyampe ending aja ya. Ini spoiler review by the way. Iya, tadi gue bilang mirip Skull Island. Di catatan gue juga gue nulis dinosaurus di film Jurassic World Rebirth berasa gimmick banget. Mereka tuh cuma menjual Scarlett Johansson, sumpah ini gue ngerasa banget Scarlett Johansson tuh dijual di film ini, dan bukan dinosaurusnya, sedangkan mereka tuh bermain dengan nama Jurassic Park, Jurassic World, Steven Spielberg, John Williams, ternodai itu mereka. Walaupun ya udah bener sih si Steven Spielberg di sini sebagai produser, salah satu produsernya. John Williams sebenarnya kayaknya cuma ngasih Google Drive doang deh. Cuma ngasih Google Drive isinya soundtrack lama dia, udah terserah kalau mau aransemen ulang gitu. Tapi lu kasih persenan gue ya gitu, karena mereka juga udah tua juga kan. Ya gitulah. Jadi gue ngerasa major actionnya itu dibanding dari dinosaurus, mereka bener-bener nilai ke para karakter manusianya. Ya terutama siapa kalau bukan Scarlett Johansson lagi sama Scarlett Johansson lagi gitu. Gue ngerasanya gitu sih ya. Ya tadi sebenarnya kalau ngomongin poster, gue sakit hati juga ngeliatnya karena judulnya itu Jurassic World Rebirth ya, bukan Jurassic Johansson. Sedangkan kalau misalnya lu lihat poster itu T-Rex-nya di bawah kecil lagi ngejar Rev, tapi di atasnya Scarjo gede banget itu lagi megang senapan gitu loh. Berasa film Jurassic Johansson bukan Jurassic World. Itu genuine reaction gue pas gue sebelum nonton film dan setelah nonton film, jadi kayak oke, gue paham kenapa posternya kayak gini, which is a disappointment sebenarnya. Iya, itu dari action ya, major the manusia. Oke, mungkin ada satu scene yang gue suka juga. Tadi gue bilang kan Mosasaurus kita mendapatkan kehororan dari dinosaurus ya. Kali ini Gareth Edwards berhasil memportray kehororan dari dinosaurus alias Mosasaurus ya. Nah, pas masuk ke adegan Titanosaurusnya, kita mendapatkan keindahan dari dinosaurus ya, karena terbantu juga dari scoring lama John Williams. Jadi ada adegannya itu si Titanosaurusnya kan ya pengen ditembak juga gitu biar dapat DNA-nya sama Scarjo, tapi bener-bener mereka tuh kayak terkesima gitu lah dengan adanya Titanosaurus ya, dimana ya Titanosaurus kan gede banget ya, kayak lu bayangin Brontosaurus tapi lebih gede lagi, lebih tebel lagi, dan itu mereka kayak kawanan gitu loh di gurun rumput apa sih ya, itulah pokoknya di situnya mereka berkawanan banyak banget, dibantu lagi pakai sinematografinya. Oke, di sini main lagi scene yang bagus tuh menurut gue semuanya main, soalnya sinematografinya kayak itu juga cuma establish shot juga sih, establish shot gitu tuh, tapi terus banyak banget Titanosaurusnya dibantu sama scoring dari John Williams yang menurut gue sangat menyentuh hati. Tapi ya mereka jualan nostalgia sih gitu. Ya udah gitu loh. Maksud gue tanpa ada nostalgia mungkin scene-nya bakal kayak bagus gitu doang. Tapi karena ada scoringnya kayak akhirnya scene bagus gitu. Gue nungguin ini mana lagi bagusnya, ini kagak ada bagusnya gitu. Akhirnya terhadirlah sama Titanosaurus. Oke, ini mulai lagi nih yang bikin gue bete nih di catatan gue selanjutnya nih. Ya kan kita tahu ya, maksudnya kalau di Jurassic Park 1 kita melihat bagaimana Tyrannosaurus Rex itu ditunjukkan malam-malam dia keluar dari kandang hujan-hujan. Bahkan gue dulu tuh sempet kayak
ini mana CGI, mana animatronik ya, kok bagus banget gitu. Terus juga secara pengadeganan horornya dapet, aktornya juga actingnya, ketakutannya dapet semua. Pak, di film ini Pak, ini segmen 2 kan? Ya udah segmen 3 aja deh kalau gitu, influenza. Jangan kemana-mana, tetap di Bapel bahas film. Kembali lagi di Bapel bahas film, masih di Jurassic World Rebirth ya. Tadi gue udah ngomongin tentang, aduh bindeng banget ya. Tadi gue udah ngomongin tentang, terakhir tuh ngomongin T-Rex kan. Nah, ya tadi gue udah ngomongin betapa seramnya T-Rex di Jurassic Park 1. Even yang di Jurassic World juga ada gitu loh adegannya yang dia jadi Power Rangers itu, yang dia jadi penyelamat ya basically. Ya di film Rebirth. Lu nonton ini kan? Ini nggak? Godzilla Kong New Empire ya. Di situ kan ngeliat kita si King Kong itu bangun tidur ya, literal bangun tidur, garwa ada gitu loh. Di sini di sini kita melihat T-Rex bangun tidur. Udah di sini, maksudnya kita lihat gitu kan di Jurassic Universe, T-Rex ini salah satu rantai makanan paling akhir lah di dinosaurus gitu. Tapi digambarinnya di Rebirth, kenapa kayak rempeyek gini gitu. Udah gitu bener-bener cuma ngelawan keluarga itu doang udah. Habis itu hilang udah. Gue kira tuh bakal muncul di akhir, ngelawan di Store Tracks. Enggak. Udah, selesai. Adegannya bangun tidur, set. Habis itu ketutupan sama inian kan. Ref, apa sih sebutannya? Kapal balon ya, apa sih sebutannya? Set, ketutupan. Jatuh, hilang. Itu kan, ada yang teori kayak, T-Rex itu ini beradaptasi dengan lingkungan, bisa, apa sih, mimikri, bukan mimikri ya? Apa sih, kayak bunglon gitulah, bisa menghilang dengan cepat gitu, menyesuaikan gitu. Enggak, itu kayaknya gara-gara CGI-nya budgetnya udah habis deh. Jadi kayak tutup aja, set, hilang. Nah, habis itu lanjut lagi. Dan itu treatmentnya bener-bener action, ngeselin aja udah, buat bener-bener cuma buat jatohin harga diri seekor Tyrannosaurus Rex. Bener-bener jatohin harga dirinya Pak di sini T-Rex tuh. Maksudnya gue kan melihat T-Rex tuh kan ya the predator gitu loh, predator paling mengerikan yang ada di bumi, yang pernah memijakkan kakinya di bumi ini gitu loh. Iya, lawan apa sih sebutannya, Sekoci ya, lawan Sekoci, capek dia. Itu sumpah ada underuse parah coy, T-Rex di, lu bayang maksudnya logo Jurassic itu kan T-Rex ya. Bete gue. Logo Jurassic itu kan T-Rex. Setidaknya maksudnya tetap hormati lah gitu loh. Jangan cuma dijadiin gimmick lagi-lagi. Jangan cuma kayak, oh ya ini Jurassic harus ada T-Rex lah. Dia suruh ngapain ya? Suruh bangun tidur aja deh. Ya nggak gitu lah. Beneran bangun tidur soalnya. Suruh bangun tidur, habis itu ngamuk-ngamuk. Ya, kayak bocah tantrum itu mah, baru bangun ngamuk-ngamuk gitu loh. Jadi sangat treatment yang low treatment, apa sebutannya ya, underuse parah. T-Rex di sini terlalu underuse, udah misuse juga. Gue bukan fans berat Jurassic, ada lah pastilah. Maksudnya mungkin ya yang gue lihat di Instagram agak-agak sedikit kesel, Bang Tara dari Tara Arts, dia tuh kan ekspektasi dia gara-gara Gareth Edwards, Jurassic pula, dia seneng gitu. Tapi setelah nonton film ini kayak, dia belum bikin review sih, gue penasaran, tapi dia kayaknya bakal marah-marah juga deh. Maksudnya gue bukan fans Jurassic banget, tapi gue ngerasa film ini sebuah hinaan gitu loh untuk fans Jurassic sebenarnya. Oke, paling adalah satu adegan juga yang menurut gue mereka terlalu mencoba lah, trying to be like the past movie. Tapi rasanya malah jadi kayak terlalu mencoba gitu. Scene supermarket, pokoknya ada lah scene supermarket. Supermarket ini dia lagi dikejar sama, gua nggak tahu itu dinosaurus apa. JJ bilang kayaknya itu raptor yang emang udah kena bukan fusion apa sih?
DNA sama hewan lain, soalnya bisa terbang gitu. Tapi bentukannya nggak ada raptor-raptornya itu. Ya pokoknya scene supermarket yang kita tahu dulu kan dikejarnya sama raptor kan. Nah itu kan menyeramkan kalau dulu ya. Kita tuh dilihatin dari sisi manusianya ke dinosaurusnya. Lah kalau yang sekarang dikasih lihatnya sisi dinosaurus ke manusianya, gimana kita mau takut gitu. Lebih ke masalahnya kalau gue pribadi kayak gue tahu mereka mencoba remake. Jadi kayak gue ngerasanya ya nggak gitu dong cara mainnya. Lu kasih, kalau itu mainan sinematografi banget loh by the way. Karena mainan grading juga, mainan lighting juga, mainan CGI juga sebenarnya, mainan acting. Mungkin nggak kebantu acting juga kali ya. Itu scene supermarket yang ada di Rebirth, sinematografinya mereka terlalu POV dinosaurus ke manusia dan bukan manusia ke dinosaurus gitu loh. Jadi gue sebagai penonton ya ketebak gitu, dinosaurusnya mau ngapain. Gue nggak ada deg-degan ya. Kayak oh iya dinosaurusnya mau begini. Gue nggak ada takut-takut ya. Sama adegan itu mau dibikin remake yang dimana itu salah satu scene terseram di Jurassic lah. Tapi kalau misalnya lu salah dari sinematografi pula, ya udah fatal lu. Nah itulah salah satu yang menurut gue kurang juga gitu. Nah ini belum lagi ngomongin, kembali lagi nih kita ke Distort Rex. Ini gue tuh dari awal trailer sebenarnya bukan ekspektasi tinggi atau gimana sih, lebih ke oke, ini Jurassic udah bikin makhluk nih basically nih. Ini bukan dinosaurus, ini xenomorph gitu loh, ini alien ini. Mau diapain? Mau dibikin seserem apa? Mau dibikin adegan seperti apa? Gue udah berandai-andai gitu. Bisa jadi nanti salah satu berandai-andai gue yang paling ultimate sebenarnya juga klise adalah wah seru nih nanti Distort Rex lawan Tyrannosaurus Rex nih gitu. Jadi kayak menunjukkan gua nih sebenarnya T-Rex yang asli gitu loh. The power of the nature tuh gua. Lu tuh cuma bikinan manusia, lu tuh bikinan DNA manusia doang gitu. Lu artifisial gitu. Gua tuh the power of nature. Boro-boro ini kejadian mana ada gitu loh. Bener-bener ya udah T-Rex muncul di akhir cuma buat makan antagonis, udah selesai sampai situ. Makan antagonis, abis itu si Duncan alias Mahershala Ali kayak ngomong, oh gue lupa siapa yang ngomong lah, pokoknya he's attracted to light. Oh gitu ya, agak-agak lazy writing sih. Udah abis itu, ya gue aja yang narik dia ke sana, lu pada kabur. Gitu, terus ke sono, yang manusia lain pada kabur, Scarjo dan kawan-kawan pada kabur. Dan karena masih hidup juga. Sayang. Coba kalau misalnya emang Dan karena mati aja gitu. Ya. Dan di ending nggak ada resolusi apa-apa. Tadi yang udah gue bilang ya, lagi kayak di laut gitu kan, naik kapal, credits. Gue kayak, lah, terus perjuangan dari tadi tuh buat apa? Kalau nggak ada resolusi apa-apa, kalau nggak ada payoff apa-apa, ya action gitu loh. Udah. Kepala gue udah mulai pusing. Kalau gitu, Influenza terima kasih sudah nonton Bapil sampai detik ini. Komentarlah di bawah menurut kalian gimana Jurassic World Rebirth. Kalau gue udah males ya, gue udah males nontonnya, gue udah males reviewnya juga. Jangan lupa juga nonton dicek ya Letterboxd gue sama JJ G Square Dots. Kalau gitu, kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you.